Titik terang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih menjadi misteri. Berbagai saksi duduk di persidangan berkisah tentang pandangan mata tanggal 8 Juli ini hari di mana Ferdy Sambo mengeksekusi Yosua. Tapi semuanya bikin greget karena entahlah mana yang jujur, mana yang palsu. Dan ini dia Inside Story with Anggi, berbagai kesaksian sidang di pembunuhan Yosua Huta Barat. Sudah sebulan lebih persidangan komplotan Ferdy Sambo bergulir. Hakim dan jaksa termasuk publik masih mempertanyakan kebenaran di balik pembunuhan Yosua Huta Barat. Kok masih berasa janggal ya? Padahal para saksi sudah disumpah atas nama Tuhannya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ada yang tidak sinkron antara kesaksian di persidangan dengan hasil penyidikan. Di beberapa pemeriksaan saksi, Hakim Ketua bahkan sempat berkomentar, kok bisa? Hingga geleng-geleng kepala. Kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki yang mulia. Diantar Riki. Berdua saja? Berdua yang mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdy Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya, Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Pas yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan yang mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil yang mulia. Setelah dipanggil, ya. Siapa yang manggil? Bapak yang mulia. Manggil, terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan mana ketika saudara Romer dibilang ada saudara Richard itu, duluan mana dengan manggil Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Siap. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdy Sambo? Saya kurang tahu yang mulia. Kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. Ya, ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan, Ferdy Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar yang mulia. Beda lagi. Kesaksian ART Ferdy Sambo Susi ini salah satu yang bikin greget. Padahal hakim sudah menekankan jangan ada kesaksian palsu. Tapi Susi tetap aja tuh dengan versinya. Bahkan beberapa saksi lain juga berbuat hal yang sama. Sampai-sampai hakim meradang hingga tensi tinggi. Pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik.
Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi om. bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Suasana di ruang sidang juga berasa drama. Ada aja yang buat greget. Ya saksi, ya pengunjungnya. Masa ada tempat duduk eksklusif polisi? Padahal dari sejak persidangan dimulai, pihak pengadilan bilang sidang di sini itu bukan sidang pembunuhan Brigadir Yosua aja. Ada banyak perkara yang tetap harus berjalan supaya keadilan tercapai. Untuk kali pertamanya datang ke persidangan, ada yang namanya tag tempat duduk oleh sekelompok orang. Ya sekelompok orang sih. Jadi tadi mau duduk di paling depan gak dikasih, katanya itu tempat duduk khusus Mabes Polri. Sejak kapan persidangan yang sifatnya terbuka itu nggak boleh duduk di situ ya. Jadi tadi tetap duduk aja di situ untuk menyaksikan jalannya persidangan. Dan selain pengunjung yang antik dalam tanda kutip, ada juga pengunjung yang bela-belain datang jauh-jauh dari Bekasi dan rutin nonton sidang karena katanya demi mengawal proses penegakan hukum atas kasus yang menimpa keluarga Yosua Huta Barat. Dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi, udah 6 kali datang ke persidangan. Ya. Kenapa Bu bela-belain banget dari Bekasi jauh-jauh datang ke persidangan? Ingin mengawal dan melihat langsung pada akhirnya nanti seperti apa persidangannya. Karena saya sebagai masyarakat melihat tentu ada kejanggalan-kejanggalan. Termasuk pada saat udah datang ke persidangan juga sempat melihat ada kesaksian-kesaksian yang janggal. Ya, kita mau teriak tentu tidak bisa kan. Tapi ya kita berharap persidangan ini benar-benar transparan sehingga harapan masyarakat yang banyak menunggu di luar sana masih ada keadilan di negara kita. Dan persidangan jangan diintervensi oleh kekuasaan apapun, termasuk mafia-mafia. Beneran warga biasa yang mau dengar sidang atau warga yang punya kepentingan nih?